yang lalu, saat terjadi peristiwa kemarau yang sangat panjang melanda sebuah desa di Kecamatan Kediri. Tatkala itu tanah sampai tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga terpaksa semua rakyat yang ada di sana pergi untuk mencari kehidupan, mempertahankan kehidupan menuju Surabaya. Tidak ketinggalan keluarga Pak Joyo bersama istri dan juga anaknya yang masih berusia 11 tahun. Mereka berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Surabaya. Tiba-tiba di sebuah kota, tepatnya di Pasuruan, istri Pak Joyo jatuh sakit, sehingga Pak Joyo pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Putra satu-satunya Pak Joyo yang bernama Firman, dia ingin melanjutkan perjalanannya walaupun sendiri. Dengan berat hati, Pak Joyo beserta istrinya mengizinkan anaknya pergi melanjutkan perjalanan mereka menuju Surabaya. Sepeninggal putranya, istri Pak Joyo pun meninggal karena sakitnya semakin parah, sampai dikuburkan di tempat itu. Lalu sepeninggal istrinya, Pak Joyo pun pergi menyusul putranya serta ingin mengabarkan berita duka tentang ibunya. Pak Joyo pun tiba di Surabaya, namun sampai di Surabaya susah untuk mencari kemana dan di mana putranya berada. 4 tahun sudah Pak Joyo berada di Surabaya, namun pertemuan itu tak kunjung tiba. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ingin menguji kesabaran Pak Joyo. Sampai mendengar berita bahwa tanah di desanya sudah bisa diolah kembali, maka Pak Joyo pun memutuskan untuk kembali ke desanya. Tahun demi tahun yang ia jalani sendiri, mempertahankan hidup dengan memanfaatkan tanah yang ia miliki, sambil tetap berdoa semoga Allah senantiasa melindungi putranya, membimbing putranya selalu berada di jalan yang Allah ridhoi, serta tetap menjalankan apa yang selalu diajarkan semasa kecilnya. Dengan harapan Pak Joyo tetap bertemu di suatu saat. Akhirnya setelah 20 tahun perpisahan itu, Pak Joyo mendapat kabar dari tetangganya bahwa dia melihat putranya Parman berada di sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, dan dikabarkan bahwa putranya itu telah menjadi bupati di sana. Dengan rasa yang sangat senang, juga kerinduan yang semakin meledak, Pak Joyo menerima kabar itu. Namun Pak Joyo tidak langsung menemui putranya. Dia takut kalau itu bukanlah Parman putranya, sehingga dengan diam-diam Pak Joyo pun pergi menuju ke kota Probolinggo, diikuti oleh adik iparnya. Mereka mempertahankan kehidupan mereka selama perjalanan dari Kediri menuju Probolinggo dengan mengamen, sekedar untuk mempertahankan hidup, sehingga sampailah mereka di Probolinggo, tepat di depan kediaman bupati. Namun tidak langsung Pak Joyo ke sana, menunggu sampai sang bupati keluar. Alhasil suatu sore putranya atau Parman, Bapak Bupati Probolinggo itu berjalan-jalan di taman, dan Pak Joyo pun melihat dengan jelas ternyata yang menjadi bupati itu betul-betul putranya yang selama ini sangat dirindukannya. Seperti dalam doanya, seperti juga keyakinannya, apa yang ia inginkan akhirnya terwujud juga. Dan beliau pun menemui sang bupati dengan berharap dia mengenali bapaknya. Ternyata apa yang menjadi pendidikannya dari semasa kecil, Parman sang putra langsung mengenali bapaknya dan langsung sungkem. Nah,
akhir dari sebuah keyakinan dan kesabaran itu adalah kebahagiaan. Teman-teman, salam literasi. Saya Eva Farida Zubaida dari SDN Ciwidey 4, Kecamatan Ciwidey. Tadi saya sudah menyampaikan sebuah resensi buku dari buku yang berjudul Kerinduan Seorang Ayah. Hikmah yang saya harapkan dari buku ini, dari cerita ini adalah bahwa keyakinan, keikhlasan akan bisa mewujudkan atau mengalahkan ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita tetap teguh percaya kepada Yang Maha Kuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menit.